Kembali lagi bersama saya James Cedric Lumanturuan dengan NIM 2101002. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara perhitungan daya dan perhitungan kebutuhan bahan dan biaya pada suatu instalasi rumah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya memiliki sebuah dena. Ini denanya sudah saya rangkai di suatu aplikasi atau software yang bernama Revit, di mana pada desain rumah saya kali ini saya memiliki tiga buah kamar. Ini terdapat di kamar satu, kamar dua, dan di kamar tiga, serta satu buah ruang makan, satu buah ruang tamu, satu buah dapur, satu buah kamar mandi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam perhitungan daya, di mana di sini saya ada memiliki 8 ruangan, itu sudah mengikut sama teras. Untuk beban di kamar satu, itu saya memakai saklar tunggal, di mana saklar tunggal ini untuk menghidupkan lampu pada kamar pertama dan kontak-kontak. Untuk beban pada kontak-kontak itu biasa dimasukkan untuk kipas, charger, dan laptop. Di mana masing-masing beban di masing-masing daya pada lampu, kipas, charger HP, charger laptop itu ukurannya berbeda-beda. Di mana untuk ukuran watt pada lampu, situ saya memakai ukuran lampu 6 watt. Dan untuk kipas angin ini biasanya memakai ukuran kurang lebih 60 watt. Dan charger handphone itu memakai dayanya biasanya 10 watt. Dan untuk charger laptop ini biasa charger laptop lebih gede, dia memakai 100 watt. Untuk ke kamar 2 begitu juga, dia memakai kontak-kontak satu dan saklar tunggal satu. Dan untuk beban pada kontak-kontaknya itu dan beban pada saklar itu sama dengan sama kamar pertama. Itu ada lampu, kipas, charger dan charger HP dan charger laptop. Dan ukurannya pun sama, ukuran wattnya mungkin kita bisa lihat pada layar ini. Kita masuk ke ruang makan, di mana ruang makan ini memiliki kontak-kontak satu dan saklar tunggal satu, serta bebannya itu lampu, kipas, rice cooker, dan kulkas. Di mana pada ukuran wattnya itu berbeda-beda. Ukuran watt yang paling gede itu biasa dipakai pada rice cooker, dan pada kulkas ini saya memakai ukuran watt 150 karena saya menggunakan kulkas dengan satu pintu saja. Selanjutnya pada bagian dapur ini memakai satu buah stop kontak atau kontak-kontak dan menggunakan saklar ganda. Biasanya pada dapur ini dia memakai beban misalnya blender dan lain-lain. Sini saya menyantumkan satu bebannya, yaitu blender. Dan lampu, di mana lampunya ini saya buat dua karena saya menggunakan saklar ganda atau saklar seri. Selanjutnya pada WC saya gunakan kontak-kontak dan saklar tunggal. Fungsi dari kontak-kontak ini biasanya saya gunakan untuk menghidupkan mesin cuci. Jadi menggunakan mesin cucinya di dalam kamar mandi. Di mana watt pada mesin cuci itu berukuran 300 watt. Selanjutnya kamar 3. Ini kamar 3 berbeda dengan kamar satu, di mana kamar 3 ini dia nggak memakai kipas, tapi bebannya hampir sama dengan kamar satu dan kamar 2. Sini kita bisa lihat dengan ukuran-ukurannya. Misalnya ruang tamu. Untuk ruang tamu ini saya menggunakan kontak-kontak 2, saklar ganda satu. Di mana kontak-kontak ini di ruang tamu biasanya untuk kipas, baru untuk TV dan kebutuhan lainnya. Dan juga bisa ngecharger di dalam ruang tamu. Eh, di sini saya menggunakan saklar ganda dengan biasanya ini lampunya dua, mungkin ini ada salah sedikit. Saya bikin lampunya satu, ini mungkin diganti jadi lampunya ada dua. Dan ukuran watt
pada lampunya ini mungkin dia agak lebih cerah daripada lampu kamar, di mana lampunya saya gunakan 10 watt. Dan untuk TV ini 50 watt dan kipas 50 watt. Dan untuk teras saya menggunakan saklar ganda, di mana saklar ganda ini saya buat untuk menghidupkan dua buah lampu di teras. Itu menggunakan lampu dengan dua biji saja. Dan ukurannya masing-masing 6 watt. Di sini totalnya jadinya total penggunaan daya pada instalasi rumah itu berukuran 1568 watt. Bila kita menggunakan MCB, kita bisa menggunakan MCB dengan kode, kita pakai kode karena dia 1568, kita pakai dengan kode MCB di ukuran C10. Di mana ukuran C10 ini dia memiliki 10 ampere dan tegangannya 220 volt, serta untuk beban dayanya yang bisa ditampung itu sekitar 2300 watt. Jadi 2300 watt mungkin saya rasa cukup untuk menampung daya pada instalasi rumah kali ini yang hanya sekitar 1568 saja. Selanjutnya, sebelum kita melakukan instalasi, kita harus melakukan yang namanya diagram ganda atau menggambar diagramnya. Diagram ganda ini merupakan alur atau cara pengkabelannya biar kita mengerti dan membedakan kabel pertama dan kabel netral, fasa dan grounding. Di mana pada sebelah kiri saya ini terdapat diagram ganda. Di sini saya menggunakan aplikasi Proficat, di mana kita bisa melihat 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 alur pada kabel-kabelnya, di mana untuk fase ini sebagai sumber atau F disimbolkan, baru N ini untuk netral. Ini biasanya digunakan pada stop kontak dan pada lampu. Dan grounding ini kita masukkan ke stop kontak saja. Di sini kita bisa melihat alurnya. Dan tadi untuk kamar satu, sini saya menggunakan saklar tunggal. Dan kamar dua saya menggunakan saklar tunggal. Serta ruang tamu saya menggunakan saklar tunggal. Dan pada dapur tadi saya membuatnya untuk saklar seri atau saklar ganda. Dan kamar mandi saklar tunggal. Serta kamar tiga itu saklar tunggal dan ruang tamu saya membuatnya saklar ganda sesuai dengan perhitungan saya tadi. Di sini ruang tamu saya menggunakan saklar ganda. Serta untuk teras saya menggunakan saklar ganda juga. Dan ini sebelah kiri ini diagram gandanya dan sebelah kanan ini diagram rumahnya. Untuk melakukan instalasi kita harus menentukan komponen terlebih dahulu, di mana komponen yang biasanya digunakan pada saat instalasi itu seperti pipa, elbow, edos, crossdos, fitting lampu, saklar tunggal, saklar ganda, kontak-kontak, lampu, dan lain-lainnya. Dan mungkin belum saya tampilkan di slide ini. Sini kita akan menghitung bagaimana perhitungan kebutuhan bahan dan biaya pada suatu instalasi listrik. Untuk pertama itu saya menggunakan 3 kabel, di mana kabelnya itu fasa, netral, grounding. Ketiga kabel ini saya menggunakan jenis kabel NYA karena NYA ini biasanya digunakan pada instalasi rumah. Dan untuk ukuran ketiga kabel ini saya menggunakan ukurannya 1,5 mm dan dengan tipe kabelnya tunggal dan masing-masing panjangnya untuk kabel fasa saya buat 150 meter dengan harga per meternya 4.000 dan totalnya 150 meter itu 600.000 dan untuk kabel netralnya harganya sama dan panjangnya juga sama, total harganya 600. Dan untuk kabel grounding, itu saya buat 100 meter. Kenapa saya buat 100 meter? Karena kabel grounding ini hanya digunakan untuk stop kontak saja.
Harga satuannya tetap sama 4.000 dan total harganya 400.000. Di sini saya melanjutkan untuk komponen berikutnya itu stop kontak, di mana saya menggunakan tipe stop kontaknya itu merek Visalux. Ya, merek Visalux mungkin saya rasa sudah cukup bagus dibanding merek-merek lainnya. Dengan jumlahnya itu 8 buah. Tadi kita bisa lihat di pada diagram kita, diagram ganda. Sini saya membuat 8 buah stop kontak di mana kamar satu ada satu, kamar dua ada satu, kamar untuk ruang makan ada satu, dapur dia ada dua stop kontak, dan kamar tiga satu serta ruang tamu ada dua. Itu harganya, harga per bijinya 12.000. 12.000 dikali 8 dia maka untuk total stop kontaknya ada 98.000. Dan di sini saya menggunakan lampu. Merek lampunya tuh LED. Mungkin merek lampu LED biar memperingankan dayanya agar nggak pala berat kali dipakai. Sini saya menggunakan 11 buah lampu dan harga per bijinya itu atau persatuannya itu 20.000 karena di sini menggunakan 6 watt saja. Jadi totalnya 220. Pipa. Saya menggunakan pipa. Kenapa? Untuk melindungi kabel dari korsleting atau gigitan tikus. Di mana pipa ini saya menggunakan mereknya PVC dengan panjangnya 100 meter. Saya rasa sudah cukup. Dengan harga per meternya itu 3.000. Dan jika dikali dengan 100 meter maka harganya 300.000 rupiah. Dan untuk pipa ini mungkin kondisional buat kawan-kawan yang mungkin mau melakukan instalasi. Itu bisa dihitung dari berapa panjang rumahnya atau ukuran rumahnya. Itu bisa disesuaikan. Lalu kita menggunakan MCB. MCB ini MCB satu fasa dengan kodenya C16, EC10. Dan sini menggunakan merek Schneider. Mungkin Schneider ini merek paling bagus. Dengan jumlahnya satu buah saja. Harga per bijinya itu 75.000. Selanjutnya saklar tunggal dan saklar ganda. Saklar tunggalnya ini saya menggunakan mereknya Visalux, sama seperti saklar ganda juga Visalux. Tapi yang membedakan hanyalah jumlahnya, di mana saya menggunakan saklar tunggal ini hanya 5 buah dan saklar ganda 3 buah. Dan harganya itu masing-masing berbeda, di mana saklar tunggal dia 15.000. Jika dikali 5 biji maka hasilnya 75.000. Dan saklar ganda dia harganya 17.000. Jika dikali 3 karena dia menggunakan 3 buah maka harganya 51.000. Selanjutnya piting lampu. Piting lampu ini saya menggunakan mereknya Borocho. Di sini saya menggunakan 11 lampu dengan harga per piting lampunya itu 11.000. Jika dikali dengan 11 buah piting lampu maka harganya 121. Dan elbow. Elbow ini mungkin gunanya untuk menyambungkan pipa satu dan pipa yang lain. Di mana dengan mereknya ini PVC dengan jumlahnya 10 buah saja mungkin saya rasa sudah cukup. Untuk kawan-kawan mungkin yang mau melakukan selasi bisa disesuaikan berapa putunya elbownya. Dengan harga elbownya per biji dia 1.000. Jika dikali 10 maka 10.000. Di sini saya menggunakan fleksibel. Di mana fleksibelnya ini ukurannya 20 20 milimeter. Mungkin 20 milimeter ini udah sesuai dengan untuk menyimpan kabel di dalamnya. Di sini saya menggunakan 1 meter saja, tidak banyak-banyak karena mungkin untuk pengaman jika pipanya susah dibengkokkan, mungkin kita bisa pakai elbow saja. Bisa bisa pakai fleksibel. Dengan harga per meternya itu 2.000. Jadi saya menggunakan hanya 1 meter, jadi harganya 2.000. Untuk tedos, tedos ini saya menggunakan sama seperti dengan fleksibel tadi. Ukurannya 20 meter, 20 milimeter. Saya menggunakan 10 buah, di mana harga per buah dari tedos itu hanya 1.500. Dan jika dikali 10 buah maka hasilnya 15.000. Untuk cross dose ini
Ini cross dose ini dia berbentuk sama seperti TDOS, cuman yang membedakan dia empat lubang, dan sedangkan TDOS ini dia bentuk T aja, jadi tiga lubang. Dan untuk cross dose ini, untuk cross dose dia sama menggunakan ukurannya 20 mm. Saya menggunakan 5 buah saja, di mana fungsinya ini sama dengan fungsi TDOS. Dia bisa untuk menyambung pipa satu dan pipa yang lain. Harga dari crossdos ini 2.500 per meter, 2.500 per biji. Jika dikali 5 maka harganya 12.500. Ini untuk Klaim pipa ini dia saya menggunakan ukuran 20 mm, karena pipanya juga saya menggunakan PVC yang 20 mm juga. Di sini saya menggunakan 100 buah, mungkin saya rasa sudah cukup, dan mungkin ini akan berlebih juga untuk instalasi. Tapi namanya ini untuk rencana biaya, mungkin lebih baik lebih daripada kurang. Dan harganya per bijinya itu Rp200. Dimana dikali 100 biji harganya 20.000. Jadi total biaya untuk suatu instalasi listrik dengan desain rumah saya yang saya bikin itu sekitar 2.597.500. Mungkin sekian penjelasan saya bagaimana cara perhitungan daya dan perhitungan kebutuhan pada suatu instalasi serta biayanya. Mungkin sekian saya akhiri. Terima kasih. See you next time.